Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Nama saya Reza Lestia Ramdhani. Saya Ahmad Rizky. Saya Sirius Manik. Kami akan mempresentasikan tugas hukum bisnis dan regulasi yang bertemakan merger dan akuisisi. Tanpa menunggu lebih lama lagi, mari kita lanjut ke video selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi merger dan akuisisi. Adalah strategi bisnis yang sering digunakan perusahaan untuk mencapai pertumbuhan yang lebih cepat dan meningkatkan pangsa pasar. Walaupun terdengar serupa, keduanya memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Merger adalah penggabungan dua perusahaan yang setara menjadi satu entitas yang baru. Kedua perusahaan yang bergabung akan meleburkan aset, utang, dan operasi mereka. Tujuan utama merger adalah untuk menciptakan sinergi, yaitu peningkatan efisiensi dan efektivitas yang diperoleh dari penggabungan sumber daya. Sedangkan akuisisi adalah pembelian satu perusahaan oleh perusahaan lain. Perusahaan yang membeli disebut sebagai perusahaan pengakuisisi, sedangkan perusahaan yang dibeli disebut sebagai perusahaan target. Setelah akuisisi, perusahaan target akan menjadi bagian dari perusahaan pengakuisisi. Selanjutnya, hubungan merger dan akuisisi. Yang pertama, baik merger maupun akuisisi memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk memperkuat posisi perusahaan di pasar, meningkatkan pangsa pasar, menggabungkan sumber daya, atau memperoleh teknologi baru. Yang kedua, strategi pertumbuhan. Keduanya merupakan strategi pertumbuhan yang populer di dunia bisnis. Melalui merger atau akuisisi, perusahaan dapat mempercepat pertumbuhannya secara signifikan. Yang ketiga adalah dampak bisnis. Baik merger maupun akuisisi dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja keuangan, struktur organisasi, dan budaya perusahaan. Sedangkan perbedaan merger dan akuisisi, merger adalah penggabungan dua perusahaan menjadi satu entitas yang baru, sedangkan akuisisi satu perusahaan mengambil alih perusahaan lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tujuan dari merger. Yang pertama adalah peningkatan efisiensi, menggabungkan sumber daya, proses, dan teknologi untuk mengurangi biaya operasional. Yang kedua adalah ekspansi pasar, memperluas jangkauan geografis dan pangsa pasar. Yang ketiga, diversifikasi bisnis, mengurangi risiko dengan memasuki bisnis baru. Yang keempat, pertumbuhan menjadi lebih cepat. Mempercepat pertumbuhan melalui penggabungan kekuatan kedua perusahaan. Yang kelima, akses ke teknologi baru, memperoleh teknologi baru yang dapat meningkatkan daya saing. Yang keenam, penguatan posisi pasar, menjadi pemain dominan di industri tertentu. Selanjutnya adalah jenis-jenis merger. Yang pertama adalah merger horizontal, penggabungan antar dua perusahaan yang beroperasi dalam industri yang sama dan menghasilkan produk dan layanan yang serupa atau sejenis. Contohnya penggabungan antar dua perusahaan produsen mobil. Yang kedua adalah merger vertikal, penggabungan antar dua perusahaan yang beroperasi di tingkat yang berbeda dalam rantai pasok suatu industri. Contohnya, penggabungan antar produsen mobil dengan pemasok komponen utama. Yang ketiga, merger konglomerat adalah penggabungan antara dua perusahaan yang beroperasi di industri atau sektor yang sepenuhnya berbeda. Contohnya, penggabungan antara perusahaan otomotif dengan perusahaan elektronik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tujuan dari akuisisi. Yang pertama adalah melakukan perluasan usaha.
Suatu bisnis tertentu menginginkan pertumbuhan yang cepat, maka pilihan akuisisi jadi solusinya. Hal ini berguna untuk menambah sinergi dari perusahaan yang bergabung kepemilikannya akibat akuisisi, sehingga fungsi memperluas usaha dan pangsa pasar bagi produk sangat nyata. Yang kedua adalah strategi menumbuhkan perusahaan. Sebuah perusahaan sejatinya punya tanggung jawab ekonomi untuk mendapatkan keuntungan. Pada umumnya, tujuan dilakukan merger dan akuisisi adalah mendapatkan sinergi atau nilai tambahan. Akuisisi tersebut berguna untuk meningkatkan efisiensi kinerja perusahaan. Dengan adanya efisiensi, maka harga bisa diturunkan dan kualitas pelayan dapat ditingkatkan. Yang ketiga adalah mengurangi kompetisi. Selain itu, akuisisi juga dapat mewujudkan tujuan perusahaan, seperti meningkatkan nilai perusahaan atau memaksimumkan kemakmuran pemegang saham. Kesuksesan dari sebuah langkah akuisisi biasanya diukur dari seberapa tercapai sebuah peningkatan nilai perusahaan. Harapannya agar perusahaan ini bisa menjadi paling unggul dibandingkan perusahaan saingan lainnya. Yang terakhir adalah update teknologi. Akuisisi juga berfungsi dalam proses pengembangan teknologi dan meningkatkan likuiditas pemilik perusahaan. Sebagai akuisisi antar perusahaan juga memiliki perusahaan belajar teknologi baru yang lebih update. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jenis-jenis akuisisi. Yang pertama adalah akuisisi horizontal. Akuisisi yang dilakukan oleh perusahaan terhadap perusahaan lain yang beroperasi di industri yang sama dan menghasilkan produk atau jasa yang serupa. Contohnya, perusahaan A yang memproduksi smartphone mengakuisisi perusahaan B yang juga memproduksi smartphone. Yang kedua adalah akuisisi vertikal. Akuisisi yang dilakukan oleh perusahaan terhadap perusahaan yang berbeda di tahap yang berbeda dalam rantai pasok. Contohnya, perusahaan otomotif mengakuisisi perusahaan pemasok komponen mesin. Yang ketiga adalah akuisisi konglomerat. Akuisisi yang dilakukan oleh perusahaan terhadap perusahaan yang beroperasi di industri yang berbeda dan tidak saling terkait. Contohnya, perusahaan otomotif mengakuisisi perusahaan makanan ringan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kelemahan umum merger dan akuisisi. Yang pertama adalah biaya yang tinggi. Proses merger dan akuisisi seringkali melibatkan biaya yang sangat besar, mulai dari biaya legal, akuntansi, hingga biaya integrasi kedua perusahaan. Yang kedua, risiko kegagalannya sangat tinggi. Yang ketiga, gangguan operasional. Menggabungkan dua budaya perusahaan yang berbeda bisa menjadi tantangan yang besar. Perbedaan dalam sistem, proses, dan nilai-nilai perusahaan dapat menghambat integritas yang sukses. Yang keempat, utang yang sangat tinggi. Untuk membiayai merger atau akuisisi, perusahaan seringkali mengambil utang dalam jumlah besar. Beban utang yang tinggi dapat membebani keuangan perusahaan dalam jangka panjang. Untuk kesimpulannya, merger dan akuisisi adalah alat strategis yang kuat, namun juga memiliki risiko yang signifikan. Dengan perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang efektif, perusahaan dapat memaksimalkan potensi keuntungan dan meminimalkan risiko yang terkait dengan merger atau akuisisi. Terima kasih telah mendengarkan presentasi kami kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan, kesalahan pengucapan kata atau kesalahan dalam menyampaikan materi. Kita mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.